Assalamualaikum. Bagi kalian yang penasaran bagaimana pandemi ini akan berakhir atau kapan pandemi corona ini akan berakhir, mari kita diskusikan sekarang. Pandemi atau wabah yang disebabkan oleh virus bukan pertama yang dialami oleh umat manusia. Kita tahu bahkan umat manusia pernah mengalami hal yang lebih parah daripada ini. Pada tahun 1917, mungkin sudah banyak yang tahu, pernah terjadi apa yang dikenal dengan Spanish flu. Spanish flu ini menewaskan kurang lebih 50 juta orang. 50 juta orang, bayangkan, setara dengan seluruh warga Jawa Barat kurang lebih. Meninggal, dan kurang lebih 1/3 penduduk bumi terinfeksi. Dan kita juga tahu bahwa virus corona ini memiliki 7 jenis. 4 jenis alfa yang tidak terlalu berbahaya dan 3 jenis beta yang sangat berbahaya yang menyebabkan pandemi. Oke. Kemudian timbul pertanyaan, apabila pandemi-pandemi ini pernah terjadi, terus bagaimana mereka bisa berakhir? Bagaimana pandemi-pandemi yang telah lalu itu berakhir? Mari kita diskusikan. Yang saya baca dari berbagai sumber yang kredibel, saya menyimpulkan kurang lebih ada 3 penyebab suatu pandemi bisa berakhir atau suatu wabah bisa berakhir. Yang pertama, adanya obat antivirus atau vaksin. Oke. Obat antivirus ini sebagai penyembuhan, sedangkan vaksin ini sebagai pencegahan. Jadi kita berkaca pada kasus pandemi Ebola tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Jadi Ebola ini berasal dari satu desa kecil di Afrika, kemudian menyebar ke negara-negara di wilayah Afrika Barat. Setelah itu, dia menewaskan kurang lebih 11.000 orang dari yang terinfeksi 28.000 kurang lebih. Jadi kurang lebih menewaskan 40% dari orang yang terinfeksi. Kemudian, menyikapi pandemi Ebola ini, para peneliti membuat satu obat antivirus dan vaksin sebagai pencegahan, kemudian diberikan kepada pasien-pasien, dan hal ini kemudian terbukti efektif sehingga angka kematian menurun dan jumlah pasien yang terinfeksi pun menurun. Kemudian timbul pertanyaan, apakah COVID-19 ini juga ada obatnya? Atau ada vaksin yang bisa mencegah dari terkena virus ini? Dari sumber yang saya baca, WHO sedang mempersiapkan 20 vaksin yang sedang diuji klinis, yang nantinya kalau sudah lolos dan berhasil bisa disebarkan ke semua negara yang terkena pandemi corona ini. Namun seorang profesor namanya Peter Hotez dari Baylor College of Medicine mengatakan dia yakin bahwa antivirus ini atau vaksin ini bisa membunuh si corona ini. Namun dia tidak begitu yakin apakah pendistribusiannya tepat waktu, mengingat uji klinis ini harus berkali-kali sampai benar-benar siap diberikan kepada pasien yang terkena corona. Apakah wabah ini masih ada ketika si obat ini didistribusikan ke berbagai negara? Ya, kita mudah-mudahan saja pandemi ini berakhir sebelum obat itu ada. Atau misalkan pandemi itu masih ada, pahitnya pandemi ini masih ada, obatnya segera beres, layak untuk dikonsumsi, lolos uji coba, dan bisa disebarkan ke berbagai negara dengan gratis tentunya. Itu yang pertama, obat antivirus dan vaksin yang bisa mengakibatkan atau menyebabkan sebuah pandemi berakhir. Kemudian yang kedua yang saya dapati adalah ternyata saya dapati sebuah pandemi ini bisa berakhir dengan bergantinya cuaca dari dingin ke panas. Hal ini berkaca dari kasus pandemi SARS tahun 2002 sampai dengan 2003. Jadi pandemi SARS ini menginfeksi kurang lebih 8.000 orang di berbagai negara. Kemudian para peneliti meyakini bahwa saat ini bisa berakhir karena perubahan cuaca. Ini dikatakan oleh
Profesor John Nichols dari Universitas Hong Kong, seorang ahli patologi. Dan kenapa SARS ini bisa cepat diatasi dalam waktu 1 tahun, ya dalam waktu kurang lebih 1 tahun? Karena selain perubahan cuaca, ada kedisiplinan dalam mencuci tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang negaranya terkena pandemi tersebut. Sehingga penyebaran dari virus ini bisa segera teratasi. Kita bisa belajar dari sini. Ternyata perubahan cuaca dan mencuci tangan sederhana bisa mengakhiri pandemi ini. Hal ini dibenarkan oleh Dr. Howard Markel, seorang profesor dari Universitas Michigan. Dia meyakini bahwa suatu virus bisa mati dalam cuaca dan suhu tertentu. Kemudian dia memprediksi bahwa si COVID-19 ini atau pandemi corona ini akan berakhir antara bulan Juni atau bulan Juli. Itu prediksi beliau ketika bumi memasuki musim panas. Namun dia tidak begitu yakin apakah virus ini akan benar-benar mati, tapi dia yakin bahwa pandemi ini akan berakhir Juni atau Juli. Tapi semoga saja sebelum bulan Juni atau Juli pandemi ini sudah berakhir ya, seperti yang kita harapkan semuanya. Itu yang kedua, perubahan cuaca. Saya juga baru tahu, mungkin sebagian dari kalian juga baru tahu bahwa ternyata pandemi corona ini bisa berakhir dengan perubahan cuaca. Jadi jangan panik, tetap diam di rumah, oke? Apabila mendesak baru silakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, suatu pandemi bisa berakhir dengan begitu saja. Dengan begitu saja. Maksudnya bagaimana dengan begitu saja? Saya berkaca dari kasus pandemi Spanish flu tahun 1917. Kenapa bisa dikatakan berakhir begitu saja? Karena saking banyaknya korban yang meninggal, sehingga si virus ini terkubur bersama orang yang mati. Jadi saking banyaknya yang mati, si virus ini perlahan-lahan si pandemi ini berakhir karena virusnya terbawa mati oleh orang-orang yang banyak matinya. Bayangkan 50 juta orang meninggal dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Dan tentunya faktor yang ketiga ini yang sangat kita tidak harapkan. Jangan sampai jatuh korban banyak dulu baru pandemi ini berakhir. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana pandemi Spanish flu ini bisa menelan begitu banyak korban? Dari berbagai sumber kurang lebih ada 2 faktor kuat. Yang pertama, rakyatnya menganggap sepele terhadap flu tersebut, terhadap pandemi tersebut. Mereka menganggap mungkin ini cuma flu biasa, penyakit biasa, nanti juga akan sembuh. Ternyata mereka tidak tahu bahwa ini pandemi yang disebabkan oleh virus yang sangat berbahaya. Kemudian faktor yang kedua, pemerintah yang cenderung lamban dan mengabaikan. Jadi tidak ada aksi nyata, tidak ada kebijakan nyata untuk memberantas pandemi ini, untuk memberantas virus ini. Dikatakan lamban karena terbukti dalam catatan sejarah, mereka menerbitkan sebuah buku panduan untuk mencegah virus tersebut menyebar, tapi itu dilakukan ketika pandemi ini sudah mau berakhir. Jadi sangat telat ketika pandemi ini sudah mau berakhir, ketika sudah banyak korban, baru menerbitkan buku panduan mencegah pandemi virus tersebut. Ada fakta menarik dari Spanish flu ini, mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu, tapi saya jujur baru tahu bahwa ternyata Spanish flu ini, meskipun namanya flu dari Spanyol, tapi ternyata dia virusnya bukan dari Spanyol. Dilansir dari National Geographic, ahli sejarah mengatakan bahwa virus ini ternyata berasal dari Cina, dari pekerja Cina yang pergi ke Kanada. Dari sanalah kemudian menyebar ke berbagai negara. Kenapa dinamakan Spanish flu kan? Kita menjadi penasaran kenapa dinamakan Spanish flu. Dinamakan Spanish flu karena waktu itu Spanyol, waktu itu tahun 1917, terjadi perang dunia ke-1, dan Spanyol merupakan negara yang netral, dan dia bebas memberitakan berita tentang flu tersebut, tentang pandemi tersebut di media masanya. Karena Spanyol yang memberitakan berita tersebut, si Spanyol inilah yang kemudian terkenal dan dinamakan flu dari Spanyol atau Spanish flu itu. Cerita yang unik ya. Spanish flu ini terjadi 100 tahun yang lalu, tahun 1917, dan sekarang sudah tahun 2020, 100 tahun lebih. Dan
kita harus belajar dari sejarah. Kita harus belajar dari sejarah bagaimana suatu negara yang mengabaikan tentang pandemi, rakyat yang menyepelekan tentang pandemi, bisa mengakibatkan korban yang berjatuhan begitu banyak. Dan hari ini 2020, kalau kita dilihat Italia menurut saya tidak belajar sejarah mengenai pandemi ini, atau tahu sejarah tetapi dia tidak belajar dan tidak mempraktekkan apa yang pernah terjadi yang dinamakan dengan Spanish flu tersebut. Buktinya di Italia, rakyat-rakyatnya ini menurut berbagai media cenderung mengabaikan wabah corona ini, sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan di Italia. Bahkan Italia menjadi negara nomor 1 dengan jumlah korban tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan asal virus tersebut dari China. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga Italia waktu itu yang mengabaikan dan menyepelekan pandemi corona tersebut. Mereka keluar tanpa pakai masker, tanpa mempedulikan physical distancing dan lain sebagainya, sehingga banyak yang terkena virus tersebut. Yang kita doakan Italia dan negara-negara lain termasuk negara kita supaya pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa hidup normal seperti biasanya lagi. Namun kita harus garis bawahi bahwa kita jangan sampai melupakan sejarah, kita jangan sampai amnesia sejarah. Kalau bahasanya Jos Santayana, seorang filsuf dari Spanyol, dia mengatakan, barang siapa yang tidak mempelajari sejarah atau tidak belajar dari sejarah, dia akan dikutuk untuk mengulanginya lagi. Dan saya kira perkataan ini ada benarnya ketika kita melihat 100 tahun yang lalu ada Spanish flu dan memakan banyak korban karena rakyat dan pemerintahnya cenderung abai dan menyepelekan. Terjadi dengan Italia, cenderung mengabaikan dan menyepelekan rakyatnya, sehingga sekarang apa yang dialami oleh Spanish flu sedikitnya terulang di Italia. Itulah pentingnya belajar sejarah. Kita bisa belajar supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dan bisa mengambil pelajaran yang baik yang bisa diambil dari masa lalu. Itu. Jadi seperti Mario Teguh ya. Tapi mari kita diskusikan, bisa di kolom komentar atau apapun yang bisa kita berkomunikasi. Apa yang saya sampaikan mungkin ada benarnya dan mungkin juga ada salahnya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kita bisa belajar dari kasus Ebola, dari pandemi Ebola, bahwa ternyata kita harus terus belajar, kita harus terus mengembangkan sains, kita harus terus mengembangkan obat-obatan, vaksin sebagai bekal di masa depan. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari pandemi SARS, bahwa kita tidak harus terlalu panik, karena ternyata pandemi ini bisa berakhir dengan perubahan cuaca. Namun kita juga jangan terlalu santai, harus memperhatikan cuci tangan, karena itu terbukti efektif dalam pandemi SARS tahun 2002 sampai 2003. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar dari pandemi Spanish flu, bahwa apabila kita mengabaikan sejarah, apabila kita mengabaikan suatu penyakit, apabila kita mengabaikan sebuah pandemi, maka kita akan berjatuhan korban yang semakin parah, pandemi ini akan semakin parah. Jadi intinya, dari 3 ini kita harus belajar dari 3 ini supaya tidak mengulanginya lagi. Oke? Maka dari itu, saya mengajak kepada para penonton semua di sini, perhatikan kebersihan, cuci tangan, jangan keluar kalau tidak mendesak, perhatikan physical distancing, jaga jarak, apabila memang harus keluar, pakai masker, dan berhati-hati. Dan yang terakhir, seperti kata Niccolo Machiavelli, padahal dia dari Italia, itu kan? Dia mengatakan, Historia Vita Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Sejarah adalah guru, dan kita harus belajar dari sejarah pandemi yang pernah ada di dunia ini, dan tidak mengulangi kesalahan mereka, dan memperbaiki apa yang sebetulnya harus diperbaiki. Mari kita lawan pandemi ini, kita putus mata rantainya. Indonesia bisa, kita bisa dengan bersama-sama memberantas si corona ini. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kalian rasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Apabila tidak bermanfaat, jangan di subscribe. Terima kasih.